Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya mau cerita kehidupan saya di Arab Saudi. Mau cerita kehidupan saya di Indonesia ke depannya kalau udah pulang ke Indonesia. Saya bilang ke majikan, saya udah mau pulang, kata saya itu. Ya nggak apa-apa, katanya, kamu udah punya uang buat bekal di Indonesia. Saya memperbolehkan kamu pulang kalau kamu udah sukses, biar kamu nggak ke Saudi lagi, kata kakek itu. Udah, katanya, sekarang sekalian aja di sini, katanya. Iya udah kata saya, alhamdulillah sekarang tinggal ngumpulin buat bekal aja, kata saya itu. Oh ya udah, nggak apa-apa kamu, katanya, 1 tahun lagi ke atau berapa bulan lagi. Oke, kata saya gitu. Nah, saya itu cita-cita kalau udah mau pulang itu, teman-teman, harus bisa bawa motor. Karena saya nggak bisa bawa motor. Punya motor nggak bisa bawa motor. Punya mobil nggak bisa bawa mobil. Begitu, teman-teman, harus bisa saya itu. Pulang ke Indonesia harus belajar motor, belajar mobil. Karena mungkin suatu saat suamiku lagi kerja, mungkin kemana, atau dia lagi healing, atau lagi kemana gitu, nggak ada di rumah, saya mungkin perlu belanja, perlu kesana, undangan kesana kemari gitu. Saya itu bukan main. Nggak usah nunggu suami atau nyewa supir atau gimana, tinggal saya pergi sendiri aja. Begitu, teman-teman, harus bisa saya itu. Tapi gimana ya, kebanyakan takut saya itu, teman-teman, belajar motor, belajar mobil, takut jatuh belajar motor, teman-teman. Kata suami, katanya, udah nggak usah belajar motor, belajar mobil. Kalau mobil, katanya, pergi kemana-mana. Kalau suami nggak ada, katanya, kamu nyewa supir aja. Kalau mau pakai motor, udah, katanya, sama siapa aja, katanya, yang bawa. Kata saya mau bawa sendiri, begitu, teman-teman. Nah, itu kedepannya saya mungkin mau usaha juga, teman-teman. Apa saja usahanya di Indonesia, ya buka toko, ya online, ya grosir, apa aja gitu. Yang penting halal. Cari kesibukan. Udah pulang saya ke Indonesia, cari buat pulang ke akhirat. Sekarang saya di Saudi, cari dunia, cari uang, cari harta, cari dunia, cari uang, buat pulang ke Indonesia sukses. Kalau udah di Indonesia, saya cari sedikit demi sedikit, cari rezeki di Indonesia buat pulang ke akhir. Ya, kita umur kan belum tahu, teman-teman, berapa tahun lagi kita. Mudah-mudahan saya itu bersama suami selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya yang berkah barokah dimanapun juga berada, teman-teman. Begitu, mudah-mudahan Allah ngasih rezeki saya dimanapun. Mudah-mudahan saya sukses dimanapun berada, ya di Saudi, ya di Indonesia. Di Saudi punya gaji, teman-teman, udah tentu, udah gaji saya sekian, suami saya sekian. Pulang ke Indonesia kan nggak punya gaji, harus punya penghasilan, teman-teman. Kalau kita nggak semangat, kalau kita nggak semangat cari uang dimanapun, nggak hidup, teman-teman. Kita itu manusia itu hidupnya sama uang, mati juga pakai uang, teman-teman. Iya, hidup pakai uang. Jangankan kata orang itu, katanya, pulang ke Indonesia udah nggak punya buat dibiayain, anak sekolah nggak punya gini. Ya bohong itu, teman-teman. Kita mandi harus pakai sabun itu dibeli. Kita keramas harus pakai sampo itu dibeli, teman-teman. Begitu. Kalau udah punya mobil juga, punya motor, punya mobil, punya apa di Indonesia, kalau nggak ada bensinnya nggak bakalan bisa jalan. Bensin itu harus dibeli, jadi harus punya uang. Nah, begitu, teman-teman.
Selagi kita masih muda, selagi kita masih dikasih rezeki, selagi kita masih sehat, teman-teman, jangan disia-siakan kesehatan kita, jangan disia-siakan umur kita, jangan disia-siakan masa muda kita, teman-teman. Carilah uang sebanyak-banyaknya, teman-teman, biar kita pulang ke Indonesia sukses. Gak dihina sama orang, gak dihina sama keluarga, gak dihina sama anak menantu, gak dihina dan gak diinjek-injek sama orang-orang. Begitu, teman-teman. Kalau kita punya segala pun punya, kita itu punya segalanya, teman-teman, dapat keringet sendiri, bukan dapat dari keluarga atau warisan atau apa. Bangga, dibilang sombong juga nggak apa-apa, teman-teman, sama orang-orang. Kalau kita dapat keringet kita, saya atau suami gitu, nggak dapat dari orang. Tapi prinsip saya itu, kata suami, udah kamu duduk di rumah ngapain capek-capek, dari muda sampai tua kamu capek, pulang ke Indonesia kamu mau kerja juga, katanya buka toko apa, udah duduk. Saya, kata suami itu yang cari. Saya nggak bisa mengandalkan suami. Saya dari dulu, teman-teman, nggak bisa mengandalkan suami, nggak bisa mengandalkan orang lain. Saya, teman-teman, saya cari nafkah sendiri. Perempuan itu harus cari uang, teman-teman, harus punya penghasilan. Karena apa? Suami ada bosannya ngasih uang sama kita kalau kita mau krem, mau skincare, mau baju, mau ini. Kalau kita punya penghasilan, gak usah minta sama suami, teman-teman. Bisa. Kita mau ngasih ke orang tua, gak usah, teman-teman, gak usah minta sama suami. Kita perempuan itu harus strong, harus pinter-pinter cari uang, teman-teman. Begitu. Jangan sampai semuanya terserah suami. Suami itu, teman-teman, mungkin ada uang ngasih sama kita. Suami itu bukan buat kita aja, teman-teman. Suatu saat mungkin suami itu diambil sama yang punyanya, sama Allah, mungkin diambil sama perempuan lain. Begitu, teman-teman. Jadi kita itu harus dibiasakan punya penghasilan kita sendiri. Terima kasih, teman-teman. Semangat para perempuan, para wanita. Bye-bye.